Halo, selamat malam. Aduh, ini tenggorokan lagi karena memang musim dingin, guys. Ini saya coba ngomong pakai ini karena saya itu tidak mau bicara terlalu kencang karena ini sudah jam 9 lebih, sudah hampir jam 10 malam di waktu Prancis. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali datang, selamat datang. Buat yang sudah selalu nonton, selamat datang juga. Saya tuh malam ini tuh karena sudah malam saya baru tidurin anak dan saya nggak mau ngomong kenceng-kenceng makanya saya pakai headset. Jadi itu hari ini itu malam ini saya itu pengen membahas tentang sesuatu yang lagi lagi sibuk di Indonesia, lagi hits banget di Indonesia tentang Bunda Kor lah. Tapi saya tuh tidak mau membahas kehidupannya bagaimana, pokoknya masa lalunya gimana karena saya nggak tahu. Tapi ada hal yang bikin saya kepikiran banget mengenai masalah pajak. Pajak yang katanya sih, dia itu sudah menunggak pajak dan pajaknya sekitar 500.000 euro atau kalau hitungan kasarnya sekitar kalau 16.000 rupiahnya berarti dia itu sudah menunggak pajak sekitar 8 miliar. Wow. Saya tuh mikirnya 8 miliar, gede banget. Yuk, buat kalian yang mau tahu, stay tune terus di channel YouTube dari Madame Bart. Jangan pindah-pindah. Aduh, teman-teman. Ini tuh pokoknya, apa sih? Saya lagi di dapur ya. Kalian sudah lihat ini penampakan dapur saya di apartemen. Jadi itu, biar nggak berlama-lama juga. Jadi, katanya Bunda Korla itu sudah mau nunggak pajak sebesar 500.000 euro atau kalau di kurs rupiahin itu sekitar 8 miliar. Kalau sih menurut saya, kalau misalnya setahu orang-orang di sana yang ngomong si Bunda itu sudah menunggak pajak besar itu, saya coba kalkulasi, saya coba hitung segala macam. Kalau misalnya kita tahu dia itu kerjaannya bagus, atau misalnya dia itu seorang direktris, atau dia pengusaha gede dan terkenal, ya pastilah, pasti juga lah kan nggak mungkin orang yang punya pajak gede nggak punya penghasilan gede. Atau banyak saya heran, saya kemarin ngomong di salah satu akun gosip, saya ngomong begini, masa orang kerja di McDo sudah punya pajak sebesar 8 miliar, sudah harus bayar pajak 8 miliar. Sedangkan saya pengalaman kerja di fast food, kerja di restoran di Perancis. Saya nggak di Jerman tapi di Perancis. Jadi saya tahu tentang masalah pajak. Saya bayar pajak. Jadi itu buat konfirmasi juga buat teman-teman yang di sini. Teman-teman bisa lihat juga si Ragil, dia yang kebetulan tinggal di Jerman. Dia udah ngomong dan ternyata setelah saya dapat konfirmasi baru lagi, ternyata memang begitu. Bayar pajaknya mereka hampir sama dengan di Perancis. Jadi istilahnya kalau di Perancis itu ada pajak penghasilan dan banyak pajak-pajak yang lain. Saya nggak mau jelasin di sini untuk pajak-pajak yang lain. Yang saya mau jelasin itu pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu otomatis, karena saya sudah pernah saya bekerja di Perancis, saya tahu gimana. Dan saya bukan baru 1-2 tahun di sini, jadi bukan baru sekali 2 kali kerja, jadi saya sudah tahu bagaimana sistem di sini, bagaimana sistem bayar pajak di sini. Jadi kalau di sini bayar pajak itu biasanya sudah dipotong beberapa tahun lalu, itu kamu yang harus deklarasi, kamu yang harus bayar sendiri ke pemerintah. Tapi semenjak 2 tahun belakangan ini kalau tidak salah, pajak itu sudah langsung dipotong dari gaji. Udah sama kayak Jerman itu, jadi pajak memang langsung dipotong dari gaji. Kamu bekerja di sini, apalagi kayak Bunda Korla itu kerja di McDo dan itu perusahaan gede, bukan perusahaan abal-abal guys. Pasti sudah pernah pasti gajinya sudah pasti pajaknya sudah langsung dipotong dari penghasilan. Nah, ada pajak yang kata si Ragil juga, pajak pengusaha, sama juga kayak di Perancis. Jadi kalau misalnya kalian pengusaha di Perancis, kalian itu yang harus bayarin pajak kalian sendiri, kalian yang harus lapor, kalian yang harus, pokoknya semua yang harus kalian. Tapi kalau misalnya kalian cuma pegawai biasa, kalian itu pasti otomatis pajak itu udah tiap bulan otomatis dipotong dari gaji. Untuk besaran pajak juga hampir sama.
Saya nggak tahu pokoknya berapa persen, tapi memang kayaknya nggak mungkin sampai berapa, sampai kalau kemarin kata si Ragil 14 sampai 40%. Saya nggak tahu, saya nggak pernah hitung kalkulasi, tapi kira-kira hampir sama juga karena nggak mungkin misalnya pemerintah udah mau ambil semua semua hak kita, semua hak dari gaji kita ya. Oke. Jadi, dan yang bikin saya kaget itu kok Bunda Korla cuma di McDo punya pajak segitu banyak. Nah, saya tuh coba kalkulasi guys. Saya tuh coba kalkulasi begini. Kalau misalnya dia punya tunggakan pajak sekitar 8 miliar. Ibaratkan 8 miliar itu dia sudah menunggak selama 10 tahun guys. Karena saya juga lihat Bunda Korla belum terlalu lama memang dia punya izin tinggal di Prancis dulu, harus dia pindah ke Jerman. Misalnya ibaratkan dia itu punya pajak 8M ya, misalnya ya. Jadi itu setahun dia itu harusnya bayar pajak 800 juta per tahun. Jadi 8 miliar dibahagi, jadi 8 miliar itu kamu bahagiin 12. 8 dibahagi 12 sekitar 6 juta setengah. Pokoknya sekitar, 8 miliar, no. Salah deh, pardon, maaf. Jadi begini guys. Jadi 8 miliar itu dibagi 10. 8 miliar dibagi 10 tahun dapatnya 800 juta. 800 juta itu pajak itu, jadi Bunda Korla harus bayar sekitar 800 juta per tahun. Jadi terus kalkulasi saya lagi gini. Kalau misalnya 800 juta saya ambil yang paling tinggi, kotisasinya yang paling tinggi itu 40%. Karena kata si Ragil maksimalnya 40% di Jerman buat bayar pajak. Kita sudah ambil yang paling tinggi 800 juta, berarti 800 juta itu udah 40%. Sisa 60%-nya itu berarti sekitar, kalau mau ditotal-totalin setahun Bunda Korla itu bisa bayar sampai 2 miliar. Dan 2 miliar itu bukan sesuatu yang kecil kalau di sini guys. Kalian udah tahu pun di Indonesia 2M itu bukan sesuatu yang kecil. Jadi kalau 2 miliar itu selama setahun untuk 100% berarti yang dia dapat itu 2M dan dia harus bayar pajak 800 juta karena 40%-nya itu yang paling tinggi saya ambil. Nah, selanjutnya. Dia itu ngapain sih? Kerja apa sih? Sampai bisa punya pajak 2M per tahun. Dari 2M itu saya coba kalkulasi lagi, misalnya jadi 2 miliar itu dibahagi 12 karena 12 bulan. Sekitar 160 sampai 165 juta. Kalau 160 juta itu berarti kalau di uang euro berarti 10.000 karena kita sama Prancis dan Jerman sama, 10.000 euro keuntungan. 10.000 euro itu besar banget guys. Kalau di sini ya udah gaji direktur perusahaan gede. Mungkin atau direktur McDonald's ataupun bisa lebih dari perusahaan. Misalnya 10.000 euro itu bukan kecil. Di sini direktur 5.000 euro udah banyak, 5.000 6.000 euro itu udah banyak. Maaf. Dan 10.000 euro, kecuali misalnya kalau di Swiss sih lumayan 10.000 euro itu nggak terlalu bagaimana, tapi kalau di Perancis sama Jerman 10.000 euro itu udah perusahaan gede. Sedangkan kalau kita flashback mau lihat kisah hidup Bunda Korla, dia itu nggak kayak amat, dia itu cuma nyewa, dia itu cuma tinggal di apartemen kecil guys, dan dia itu kata Ivan nggak ada apa-apa, kata si Ivan Gunawan dia itu nggak ada apa-apa. Jadi mana mungkin si Bunda Korla, saya hitung kasar aja, mana mungkin si Bunda Korla menunggak pajak sebisa, saya nggak tahu pribadinya, cuman secara orang awam juga dan orang yang sudah tinggal di sini dan orang yang sudah bayar pajak pasti saya hitung, nggak mungkin saya langsung percaya gitu aja kata si artis itu. Makanya saya tuh pikir itu orang mertua saya aja yang punya perusahaan gede mungkin nggak pajaknya nggak sampai begitu ya, nggak pernah ngomong harus bayar pajak begini. Cuman juga kita juga harus mikir begini guys. Jadi saya tuh mencoba membuka wawasan teman-teman di sini bahwa tinggal di Eropa dan negara-negara Eropa itu nggak seperti negara saya tidak mengucilkan Indonesia, tidak seperti Indonesia yang semuanya bisa dipermainkan
apalagi kalau kamu ada orang dalam. Misalnya tuh, pas kemarin juga saya ngomong begini, dia keluar dari Jerman itu, kalau misalnya dia ada masalah, pasti di imigrasi itu sebelum kamu keluar, dan imigrasi itu di Eropa itu kita nggak ada, oh Pak saya ini lagi ada masalah saya keluar ya, pasti nggak bisa keluar, kamu selesain dulu urusan yang kamu bikin di misalnya di Perancis atau di Jerman, baru kamu bisa keluar. Kalau kamu ada masalah. Dan gimana ya, kok dia bisa keluar, bisa lolos di imigrasi. Jadi ini tuh semua tuh kalau di Eropa itu kayak di Prancis sudah terintegrasi guys. Jadi semua kamu bisa, mereka dari lihat paspor, kartu identitas kamu, mereka sudah ada semua file. Sedangkan kamu cuma menunggak, misalnya menunggak kalau di Prancis sih ya, kamu menunggak bayar apa, tagihan telepon begini. Kalau kayak saya kan kita tuh Indonesia tuh kita recharge sendiri kan. Tapi kalau di sini itu kalau kamu mau beli nomor handphone luar negeri itu, kalau di Prancis biasanya kamu itu dimintain rekening, alamat, dan apa, slip gaji. Pokoknya justifikatif apa? Jadi surat keterangan kamu tinggal itu selama 3 bulan. Kalau kamu terlambat, pasti kamu langsung dapat surat. Bayangin cuma terlambat bayar telepon aja, tagihan telepon kamu sudah langsung dapat surat. Apalagi ini yang misalnya katanya sih, secara kalkulasi saya sih, sudah menunggu pajak sudah bertahun-tahun, terus dia masih bisa kerja di McD, dengan bebas-bebasnya bisa keluar jalan-jalan, dan dia bisa lewat imigrasi tanpa ada masalah apapun. Jadi begitu, teman-teman jangan suka termakan isu, teman-teman jangan suka, lebih baik tahun 2023 ini kita itu mengurusin diri kita sendiri, nggak perlu pusing sama orang lain. Saya tuh seneng kayak ngomong, saya nggak peduli masa lalunya gimana. Tapi di sini kan dia menghibur kita, memberi. Saya kalau lihat dia ketawa, walaupun kadang mulutnya culas begitu ya. Cuman dia menghibur, saya ketawa-ketawa kalau lihat dia, dan itu saya nggak masalah. Dia mau bagaimana, saya nggak peduli. Yang penting kamu itu menghibur, kamu itu bawa aura positif ya. Begitu guys. Jadi jangan mudah termakan isu, jangan mudah termakan segala macam. Jangan mudah termakan kata-kata artis besar, walaupun dia artis gede, tapi kan dia cuma liburan doang, dia nggak kerja dan nggak tinggal di sini. Yang kalian harus misalnya ambil contoh atau kalian harus percaya itu orang yang misalnya tinggal dan kerja di sini. Jangan percaya sama orang yang tidak tahu apa-apa, cuman yang katanya dengar. Terus yang paling heboh lagi saya itu dengar dia tuh ngomong begini, si artis NM ini ngomong begini, saya tuh bakal laporin dia ke kedutaan Jerman. Emangnya kedutaan itu ngurusin masalah recehan kayak gini? Emang kedutaan itu nggak punya kerjaan? Dan emang seberapa besar sih pengaruh si Bunda Korla itu di Jerman? Dia itu belum apa-apa sama yang dia tuh masih nggak terkenal di Jerman guys. Kalau dia memang sudah on the spot banget di Jerman, pasti di Prancis juga bakalan ketahuan, karena kita sama-sama Eropa, pasti berita pasti muncul juga di Prancis. Tapi ini nggak ada, saya aja nggak tahu Bunda Korla. Dulu saya cuma tahu di Instagram, nggak pernah ada heboh-heboh di TV juga guys. Jadi ngapain sih negara sebesar negara G7, juga anggota G7, harus peduli sama orang yang tidak on the spot di negara mereka? Ngapain juga mereka ngurusin di mungkin kedutaan Jerman lagi banyak urusan, bingung mau urusan visa atau segala macam, cuman mengurusin Bunda Korla, ya kan nggak mungkin guys. Jadi itu buat teman-teman, jangan suka percaya dulu sama apa yang kalian belum lihat, sama apa yang kalian nggak tahu. Oke? Jadi itu, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Doakan saya biar saya biar saya rajin-rajin bikin video ya guys. Terima kasih, salam dari Prancis, bye bye.